Saya Dr. Aprilia. Dalam acara kita sore hari ini, Dr. Stella, kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Dr. Milvan Hadi, spesialis obstetri dan ginekologi. Sebelumnya kita sapa dulu ya, Moms and Dad. Halo, selamat sore dokter. Halo, selamat sore. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah, sampai saat ini sehat-sehat selalu dan kita harus sehat selalu lah untuk dalam kondisi pandemi ini. Wah, terima kasih ya dok sudah bergabung di dalam acara Dr. Stella dan dapat menyapa Stella Family. Ya. Stella Family, pada sore ini Dr. Milvan akan membagikan kepada kita tentang bagaimana mengetahui kelainan pada kaki dan tangan pada janin. Nah, pasti Stella Family penasaran kan? Terutama untuk moms yang sedang hamil. Perlu banget loh untuk menilai kelainan bawaan pada bayi baru lahir. Nah, oke, sudah siap untuk Stella Family mendengarkan Dr. Milvan membagikan materi ini? Jangan lupa ya, untuk setiap moms and dad yang mau memberikan pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Sudah siap semuanya? Silakan Dr. Milvan Hadi, spesialis obstetri dan ginekologi, untuk membagikan tentang penilaian kelainan kaki dan tangan pada janin melalui USG fetal maternal. Silakan dokter. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya penilaian ekstremitas ya, itu adalah penilaian kaki dan tangan, itu adalah merupakan satu cangkuman atau satu penilaian sekaligus dalam melakukan ultrasonografi. Ya, di mana kita akan menilai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, kita di sini fokusnya adalah tentang kelainan kaki ya, kelainan kaki dan tangan. Kenapa? Ekstremitas itu ada dua, ekstremitas atas dan bawah. Di mana ekstremitas atas adalah dengan lengan dan kaki adalah ekstremitas bawah. Dan itu harus dinilai sebenarnya. Nah, kemungkinan saja pada biasanya mungkin ibu-ibu ya, para Stella Family ya, kita katakan bahwasanya rata-rata kalau kita melakukan ultrasonografi, biasanya dokter kandungan itu mengerjakan beberapa penilaian ya. Salah satunya adalah dengan mengukur ukuran kepala, ukuran lingkar perut, dan juga ukuran panjangnya femur atau tulang paha. Di mana ini semua dilakukan untuk menentukan, pertama untuk menentukan kesejahteraan janinnya, juga untuk menentukan dengan perkembangan janin. Contoh, bila kita menentukan perkembangan janin itu adalah dengan menilai usia kehamilan. Usia kehamilan itu kita lakukan dengan biometri tersebut, sehingga kita bisa menilai ini sesuai nggak dengan usia kehamilan. Yang mana sebenarnya penilaian usia kehamilan itu sudah pernah saya sebutkan bahwa saya dilakukan pada usia kehamilan 12-13 minggu yang sering saya lakukan, dimana kesalahan sampai 1-2 hari saja. Jadi kita fokus ke bagian ekstremitas. Ekstremitas itu ada ya, ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Dimana ekstremitas atas itu ada namanya femur, kemudian adanya radius ulna ya, itu di bagian tangan. Tangan itu juga harus kita nilai. Kemudian di kaki itu ada namanya femur, kemudian ada tibia, fibula, dan juga kakinya. Kayak itu kita nilai dengan jari-jarinya. Di mana sebenarnya ini harus dilakukan secara rutinitas. Kalau dalam penilaiannya ketika ini ada kelainan, ada kemungkinan kita jumpai ada suatu hal yang abnormal, biasanya kita akan fokus. Salah satunya adalah mengukur panjang-panjang tulang kaki dan tulang lengannya. Bila ini dijumpai, kita akan nilai ini. Kita akan nilai apa penyebabnya. Apakah karena sesuatu hal tentang pemendekan salah satu tulang. Juga kita nilai dengan pergerakan daripada kaki dan tangan tersebut. Kemudian kita lihat konsistensi dari tulang tersebut. Jadi jangan tiba-tiba kita lakukan penggoyangan perut ibu untuk menilai daripada kontur, daripada konsistensi tulang terbaik itu jadi tertentukan. Jadi itulah beberapa hal. Pada sebenarnya ini semua mencakup keseluruhannya. Secara garis besar ini dilakukan physical diagnostic untuk fetal maternal dan
jika diagnostik pada feto maternal ataupun scanning anomali, saya lebih suka menggunakan scanning anomali apabila seorang ibu yang pernah melahirkan ada kelainan tulang, skeletal dysplasia kami bilang. Jadi apabila ada riwayat itu, kita ada konsentrasi untuk itu, karena itu harus mencakup semua. Kemudian secara insiden, seperti yang saya bilang, ketika kita melakukan ultrasonografi, kita ada curiga nih, tulangnya ada yang aneh ataupun ada yang abnormal. Kita lakukan penilaian, kemudian kita bukan hanya fokus ke tulang tersebut, karena apabila ada kelainan pada suatu bayi, pada suatu pemeriksaan, itu kemungkinan berhubungan dengan yang lain. Makanya ketika kita jumpai kelainan tulang di janin tersebut, kita lakukan penilaian tulang-tulang panjang yang paling khususnya. Kemudian dimensi toraksnya kita ukur itu toraksnya ataupun daerah dada. Kemudian tulang kepala juga kita nilai. Kemudian mukanya, apakah ini berhubungan dengan kromosomal atau hal-hal yang lain yang kita jumpai, apakah dengan yang lain-lain itu bisa menentukan penanganan selanjutnya. Kemudian tulang belakang dan organ dalam, apakah ada kelainan jantung, ada kelainan hati, ginjal, dan lain sebagainya. Ini merupakan suatu kesatuan yang harus dilakukan sebenarnya. Sehingga dengan menggunakan alat yang kita gunakan saat ini di Rumah Sakit Stella Maris itu cukup memadai bagi kami untuk melakukan diagnostik, untuk menilai kelainan-kelainan pada janin tersebut. Kemudian apa yang paling sering yang saya jumpai adalah pertama adalah salah satunya adalah pemendekan tulang namanya. Tulang yang satu tuh tidak sinkron antara misalnya kita nilai femur dengan tibia itu tidak sinkron. Nah, itu dinilai itu namanya. Kemudian di sebelah juga ada umerus, ada juga femur. Kemudian ini ada juga beberapa contoh kelainan-kelainan. Tetapi dari semua yang saya tampilkan ini, yang paling sering itu adalah thanatophoric ya, dysplasia, yaitu kalau ibu tahu orang-orang KT ya, biasanya saya sering menjumpai itu insidensial juga kadang-kadang. Biasanya pasien datang ke saya itu untuk menilai ataupun melihat wajahnya dengan 4 dimensi segala macam, tanpa sengaja kita jumpai adanya kelainan pada bayi tersebut. Setelah itu kita lakukan penggunaan alat yang lebih sophisticated yang saya bilang, yaitu dengan menggunakan alat yang ada di Rumah Sakit Stella Maris. Jadi saya evaluasi semuanya, setelah semuanya terkonfirm, kita diagnostik, kita tegakkan diagnosa, baru diberikan apa rencana berikutnya. Jadi itu saja yang mungkin yang paling penting. Kemudian juga yang paling penting lah, apalagi yang paling sering saya jumpai adalah di tangan. Di tangan itu sering sekali ada saya jumpai namanya club hand. Di kaki juga namanya club foot, di mana club hand dan club foot ini adalah bengkok tangannya. Dia tidak bisa menggerakkan. Jadi ini merupakan suatu kelainan kromosom dan kadang-kadang dia tunggal kelainannya, yaitu di mana hanya kelainan di kaki saja. Ya, tapi ada juga yang ada gabungan dengan kelainan-kelainan yang lain, contohnya kelainan jantung dan paru-paru, ya, otak dan sebagainya. Itu juga harus suatu kesatuan yang harus dilakukan. Jadi semua kelainan-kelainan ini merupakan suatu hal yang sering terjadi, walaupun ada yang jarang sekali. Tetapi saya sudah menjumpai seperti club hand dan club foot pada bayi-bayi yang sebelumnya, dan alhamdulillah ada satu pasien saya itu dengan club foot itu setelah dilakukan operasi dan melakukan fisioterapi pada bayinya sudah baik seperti semula, walaupun memerlukan waktu yang sangat lama. Saya rasa demikian kira-kira yang ingin saya sampaikan. Lebih baik kita saling berdiskusi pada ibu-ibu dan semuanya, ibu hamil ya, untuk yang Stella Family ya saat ini. Saya rasa demikian. Kalau memang ada pertanyaan, kita akan jawab. Silakan Bu Dr. Aprilia. Baik, terima kasih Dr. Milvan untuk membagikan ilmunya yang sangat bermanfaat.
bagi saya dan juga Stella Family. Nah, Stella Family, bagaimana? Bila Stella Family ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar ya. Dan tidak lupa untuk 3 orang penanya dengan pertanyaan paling menarik akan mendapatkan voucher screening fetal maternal di RSIA Stella Maris. Silakan untuk moms and dad yang ingin bertanya. Oke, nah dok, jadi kan penting sekali ya dok, ternyata melakukan USG ini untuk ibu hamil. Nah, Stella Family ingin tahu ini dok, minimalnya berapa kali sih dok untuk dilakukan USG pada ibu hamil dan sebaiknya pada usia kehamilan berapa ya dok? Baik, maaf sebentar saya buka. Sebenarnya yang paling penting itu ada 2 step ya, yaitu pada usia kehamilan 11-13 minggu dan 18 ke 22 minggu. Di situ merupakan hal yang sangat utama dilakukan, sedangkan yang lainnya seperti setelah 22 minggu itu biasanya untuk menilai perkembangan janin. Contoh, kita mau menilai nih pada usia kehamilan 22 minggu, bila kita scan semua tidak ada masalah, kita untuk menilai itu pada 28-32 minggu, bagaimana perkembangan janinnya, apakah sesuai dengan usia kehamilan, bagaimana dengan posisinya. Sebenarnya maksimal penggunaan ultrasonografi itu berdasarkan pengalaman dan juga yang direkomendasikan itu adalah 4-5 kali dalam kehamilan. Pertama kali itu adalah pada saat kehamilan mau ditentukan. Kenapa? Kehamilan pertama kali itu pada waktu kita terlambat haid, kemudian seminggu kemudian kita datang ke dokter kandungan untuk menentukan kehamilan. Kenapa? Kehamilan itu ada macam-macam. Kehamilan di dalam rahim dan di luar rahim. Sedangkan di dalam rahim sendiri pun ada macam-macam. Ada namanya hamil anggur, ya, dan hamil yang tidak berkembang. Dan itulah yang mau ditentukan. Dan selanjutnya ketika ini masalah pertama kali nggak ada masalah, saya biasanya saya lakukan pada 11-13 minggu. Bagi saya paling suka itu mengerjakan 12-13 minggu, ya. Kemudian baru 22 ke 23 minggu. Itu yang paling penting. Ya, nah, terima kasih dokter. Dok, sudah ada pertanyaan dari Stella Family. Namun sebelumnya untuk lebih memperjelas kepada Stella Family ini dok, USG itu sebenarnya apa ya dok? Kemudian ada yang 2 dimensi, 3 dimensi. Kemudian di Stella katanya ada USG yang memberikan yang terbaik dok katanya. Itu seperti apa ya dok? Mohon penjelasannya dok. Baik, sebenarnya saya pernah mendiagnosa dengan ultrasonografi yang 2D. Saya juga pernah melakukan 3D. Sebenarnya apa yang ada di Rumah Sakit Stella Maris ini adalah ada suatu alat yang mungkin semua software itu adalah yang membantu kita untuk mendiagnosa ultrasonografi. Jadi kita menggunakannya itu untuk memaksimalkan diagnostik, ya, bukan untuk apa-apa. Jadi kalau yang biasanya itu, kalau standarnya bisa dilakukan, kalau memang ingin mengkonfirmasi baru dikirim ke klinik fetal maternal kalau di sini katanya. Padahal sebenarnya itu adalah untuk melakukan pemeriksaan sekarang scanning anomali. Itu yang paling penting. Jadi memang kelebihan di Stella Maris ini adalah kita semua di sini, semua spesialis obstetrik ginekologi berkumpul di sini untuk memberikan pelayanan kepada family Stella Family, ya, untuk memberikan pelayanan semaksimal. Kita di sini kan banyak itu, ada konsultan feto, konsultan FER, konsultan onkologi, ya, dan juga didukung dengan teman-teman sejawat yang lain, baik itu radiologi, ya, baik itu psikiatrinya, penyakit dalam, bedah, semua ada di sini. Sehingga kalau kita katakan bahwasanya di sini adalah di Stella Maris itu adalah one stop service bagi obstetri dan ginekologi. Wah, terima kasih dokter. Nah, sebagai informasi ya, untuk moms and dad, untuk Stella Family, jadi USG itu penting sekali ya dok. Dan di Stella Maris ada banyak dokter spesialis obstetri dan ginekologi dengan subspesialisasinya. Nah, ini dok, ada pertanyaan dari Ibu Asdelina Lina. Halo Ibu, selamat sore. Dok, anak saya ada kelainan di kaki sehingga asal jalan jatuh dok. Usia anak saya 4 tahun. Itu gimana ya dok? Baik, sebenarnya kalau sudah 4 tahun
harusnya sudah tahu ya diagnostiknya sebenarnya apa. Biasanya sih lebih banyak ke kelainan saraf ya. Biasanya itu saya usulkan sih untuk melakukan konsultasi ke dokter anak, dan kalau bisa lagi dimintakan ke konsultasi ke dokter anak subspesialis neurologi. Apakah ini ada hubungan dengan neurologi ataupun hal-hal yang lain, itu baru diketahui ketika dikonsulkan ke dokter anak. Harusnya kalau memang mau mengetahui sebelumnya, itu harus ada data ultrasonografi sebelumnya pada saat kehamilan, biar kita tahu apa penyebabnya. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Bagaimana untuk Mams Asdelina Lina? Bila ada yang ingin ditanyakan, boleh ya Mams diketik lagi ya di kolom komentar kita. Oke, berikutnya dok dari Ibu Nadila Aurora. Iya. Ya, nggak apa-apa ya dok ya, nggak walaupun banyak. sekarang fokusnya tentang USG feto maternal, tapi ini pertanyaan dari seorang ibu hamil. Ibu Nadila Aurora, selamat sore Ibu. Selamat sore. Dok, saya lagi pengobatan TB dan harus minum obat. Saya lagi hamil. Obatnya aman nggak ya dok? Silakan dokter. Baik. Terima kasih Ibu. Siapa tadi namanya? Ibu Nadila Aurora. Oh, Bu Nadila. Penanganan TB itu lebih utama sebenarnya. Jadi penanganan TB itu ada obat-obatnya memang dapat digunakan pada ibu hamil. Jadi sebaiknya dalam penggunaan itu harus berkoordinasi baik ke dokter kandungan atau obgyn, ke dokter penyakit dalam bagian paru. Jadi biar ketika diberikan pengobatan kita evaluasi ini boleh nggak diberikan pada ibu hamil. Nah kalau memang apapun, kami juga bertanya ke dokter penyakit dalam bagian paru ataupun paru, apakah obat-obat yang bisa digunakan pada TB pada kami. Kalau memang itu sudah sinkron, sudah dilakukan, sudah confirm bahwasanya itu tidak ada apa-apa, silakan Bu. Ya, karena penanganan TB itu harus minimal tuh pengobatan tuh 6 bulan. Jadi harus betul-betul maksimal. Jangan sempat gagal obat sehingga kita harus ulang lagi. Kenapa? Bagi TB juga akan mempengaruhi perkembangan janin ya. Jadi hati-hati ya. Baik, terima kasih dokter. Ibu Nadila silakan. Bila ingin ada lagi yang ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar. Atau untuk semua Stella Family dan Moms yang ingin konsultasi langsung dengan Dr. Milvan Hadi, spesialis obstetri dan ginekologi di Rumah Sakit Ibu Anak Stella Maris, by appointment ya dok ya? Ya. Dengan janji ya? Ya. Silakan nanti bisa menghubungi di 081162524468. Nanti akan diketik di kolom komentar ya, Stella Family. Dok, ada pertanyaan lagi ya. Dok. Sepertinya banyak yang tertarik nih dengan USG feto maternal. Ibu Novia Arinawati. Ya. Selamat sore Ibu Novia. Dok, Sore. kelainan janin apa saja yang bisa diketahui dari USG feto maternal? Silakan dokter. Insya Allah semua kelainan yang ada di dalam janin itu kalau dilakukan pada waktu yang tepat, insya Allah bisa dilakukan pemeriksaan dan mengetahuinya. Ya, salah satu yang paling sering adalah kelainan-kelainan yang genetik ya, genetik. Contoh hidrosefalus, terus ada juga yang ada cairan di paru-paru, tumor di paru-paru, di hati, di ginjal, dan semuanya insya Allah. Walaupun demikian kami tetap tidak akan memberikan jaminan 100% ya Bu ya. Walaupun kita bilang bahwasanya itu bisa mendiagnosa, tetapi kita harus melakukan konfirmasi berulang-ulang untuk menegakkan diagnosa itu lebih tepat. Jadi kalau dikatakan semuanya harusnya sudah dapat dilakukan. Sebenarnya ultrasonografi feto maternal itu adalah untuk konfirmasi saja. Contoh, ibu ke dokter CI obgyn, dari penelitiannya dia jumpai suatu kelainan yang mungkin dia tidak bisa mendeskripsikan secara mutlak. Biasanya mereka akan konsul ke bagian USG feto maternal untuk melakukan konfirmasi apakah kelainan ini dan apa akan akibat-akibat yang akan datang pada kejanin tersebut. Ya, silakan. Baik, terima kasih dokter. Ya. Jadi penting sekali ya dok, Ya. ternyata USG feto maternal ini ya untuk janin, untuk kesejahteraan janinnya. Nah, jangan sampai terlambat ya Moms, karena bila kita tahu kelainannya maka kita bisa tahu penanganannya.
karena ada beberapa penyakit bawaan lahir yang akan mempengaruhi cara persalinan dari ibu tersebut ya dok ya. Iya. Benar sekali. Nah, berikutnya dok dari Ibu Lestriana Siregar. Iya. Halo, selamat sore Ibu Lestriana. Dokter, usia berapa minggu di USG Feto akan kelihatan kelainan pada kaki dok? Baik. Saya tidak jadi untuk menentukan itu kan tadi saya bilang tahapan pertamanya adalah 11-13 minggu ya. Biasanya di situ pun kita bisa melihat lebih awal kelainan-kelainan yang nampak, tetapi kalau memang lebih jelasnya di atas 18 minggu itu kita akan lihat semuanya. Kenapa dok yang umur 27 minggu nggak bisa? Banyak hal-hal yang banyak hal-hal yang nggak bisa kita lakukan pada di atas 24 minggu. Contohnya janin sudah besar, untuk melakukan evaluasinya juga terbatas. Kenapa? Air ketuban sudah mulai sedikit. Karena apa? Karena janinnya sudah besar, sehingga lapangan pandang kita untuk menilai apakah ini ada suatu kelainan agak sulit. Tetapi kadang-kadang nampak. Jadi tetapi janganlah lewat dari 23 minggu untuk melakukan konsultasi feto maternal khususnya ya. Jadi untuk ultrasonografi scanning itu paling penting adalah di situ 11-13 minggu, 18 ke 22 minggu. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Silakan ya untuk moms yang sedang hamil, USG feto maternal penting untuk janin. Oke. Berikutnya ini dok dari Ibu Ida Rohaya Harahap. Ya. Wah, sepertinya Ibu Ida penasaran nih dok. Seperti apa sih dok tahap perkembangan tangan dan kaki pada janin? Prinsipnya adalah kita menilai kaki dan tangan tersebut berdasarkan tulang-tulang yang ada di kaki dan tangan. Kalau dikatakan perkembangannya, kita menilai. Kenapa? Salah satu indikator kita untuk melakukan penilaian usia kehamilan itu adalah dengan mengukur tulang paha si bayi. Ya, kemudian kita nilai tibia tulang-tulang betis ya, tulang betis dan tulang kering ya kalau orang awam bilang. Tulang kering itu untuk menilai, pertama yang kita nilai apa? Sama nggak kiri dan kanan? Ya, baik tibianya maupun fibulanya maupun femurnya. Kemudian kita akan nilai konsistensinya, mudah patah nggak? Kalau dia mudah patah, saya nilai ketika saya sentuh aja, saya goyang sedikit perutnya, langsung terbelah dua tulangnya. Nah, akhirnya entah kenapa waktu itu dia pergi, habis itu dia datang lagi hamil kedua. Apa dia katakan? Ya dok, setelah lahir anaknya setiap bergerak sedikit patah tangannya. Nah, kemungkinan itu adalah osteoartritis ya, tetapi saya tidak lagi mengapakan itu, tidak pedulikan. Yang penting untuk berikutnya kita penilaiannya lebih ketat. Seperti apa yang saya bilang tadi, bahwasanya penanganan daripada ataupun penilaian ultrasonografi itu lebih ketat apabila ada riwayat sebelum hamil sebelumnya itu ada hal-hal yang jelek, sehingga sebaiknya dilakukan penanganan lebih intensif. Wah, menarik sekali ya dokter. Jadi mas, bila pada kehamilan yang sebelumnya ternyata janinnya ada masalah pada kelainan tulang atau mungkin kelainan bawaan lainnya, penyakit jantung bawaan lahir atau penyakit lainnya, ada kemungkinan di kehamilan berikutnya berisiko, begitu ya dok? Betul. Ya? Nah, jadi jangan lupa ya mams untuk melakukan USG feto maternal. Nah, di mana bisa dilakukan? Salah satunya di Rumah Sakit Tercinta Ibu Anak RSIA Stella Maris Medan. Nah, selain itu untuk voucher USG feto maternal nih. Nah, makanya ayo mam sering-sering nih liatin IG-nya Stella Maris. Dapatkan voucher USG feto maternal dengan diskon 25% bagi setiap pemenang. Sering-sering ya mams untuk mengikuti Stella Quiz yang akan diadakan setiap hari di Instastory. Oke, tetap follow IG kita ya, RSIA Stella Maris Medan. Oke, dokter ada pertanyaan lagi nih dok. Dok, apa sih bedanya USG feto maternal dengan NIPT? Lebih efektif mana ya dok? Apa? NIPT, kira-kira maksudnya apa? NIPT, ya? Non-invasive prenatal test. Oh iya. Jadi non-invasive prenatal test itu adalah pemeriksaan darah. Jadi gini, kita melakukan non-invasive prenatal test apabila kita curiga ini kelainan kromosom atau tidak.
NIPT itu menilai apakah ini trisomi 13, 18, 21 ataupun yang lain-lain. Jadi di mana itu menentukannya? Pada 11-13 minggu. Apa yang kita nilai? Namanya nukal translucensi. Itu kita nilai. Kalau itu penebalan daripada saraf yang di belakang itu lebih dari 3 mili, kita curiga. Salah satunya adalah untuk melakukan itu dulu itu kita lakukan namanya amniosintesis. Amniosintesis itu ambil cairan air ketuban untuk dilihat, dilabkan apa ini kromosom apa yang terlibat. Nah, kalau memang ini merupakan kelainan kromosom trisomi, itu kan akan kita sampaikan ke keluarga. Jadi, tetapi sekarang dengan kecanggihan alat dan teknologi dan ilmu, dengan NIPT itu bisa mendiagnostik 80 sampai dengan 90% diagnosa kelainan kromosom pada bayi. Ya, silakan. Baik, terima kasih dokter. Nah, dok, berikutnya ada pertanyaan dok dari Mams Monik. Halo, selamat sore Mams Monik. Ini tentang kista, boleh ya dok? Boleh aja lah. Dok, apakah kista bisa buat sakit pinggang dok? Terima kasih. Sakit pinggang, saya ada beberapa kasus yang begitu, tetapi apakah mungkin karena itu? Saya rasa sih tidak begitu bermakna ya. Tetapi yang sering kali adalah kalau pada kista itu perut kita seperti sebah gitu, penuh. Ya, kadang-kadang kista ini pun secara insidensial kita jumpai. Misalnya seorang ibu lah, wanita yang baru menikah, kira-kira setahun, kemudian kita lakukan pemeriksaan tanpa sengaja kita lakukan itu, saya jumpai kista. Ya, makanya seorang wanita itu sering tanya sama saya, dok, ada nggak kista saya dok? Padahal saya nggak sebut, berarti kan nggak ada gitu loh. Padahal penentuan itu adalah dengan ultrasonografi ya. Jadi kalau dikatakan apakah kista bisa sakit pinggang, mungkin saja dengan ada berhubungan dengan penyakit yang lain. Menurut saya demikian. Baik, terima kasih dokter. Silakan Mams Monik bila masih ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar. Atau bila untuk Stella Family yang ingin konsultasi dengan Dr. Milvan Hadi, silakan by appointment. Silakan untuk membuat janji terlebih dahulu. Oke, pertanyaan dari Ibu Yayuk Sapitri Wulandari. Halo, selamat sore Ibu Yayuk. Dok, apakah kalau ternyata ada kelainan pada janin, apakah bisa dikasih tindakan dok? Terima kasih dokter. Wah, ini ranahnya Dokter Dudi ini. Dudi itu seorang konsultan feto-maternal yang menekuni tentang fetoskopi ya. Jadi sebenarnya saat ini yang bisa dilakukan di Medan ini adalah dengan pada pasien-pasien kembar ya. Pada pasien-pasien kembar dengan diagnosa twin transfusion syndrome, di mana plasentanya bertemu antara satu saluran ke saluran yang lain untuk nutrisi si bayi. Jadi dilakukan tindakan yaitu dengan membakar ataupun memutuskan kalau saya bilang itu jembatannya antara satu janin ke janin yang lain pada plasenta tersebut. Di luar negeri banyak yang sudah melakukan hal-hal yang sangat fantastik. Salah satunya adalah dengan pada pasien-pasien hidrosefalus dilakukan pemasangan SAN namanya. SAN di belakang untuk mengurangi tekanan pada otak bayi tersebut. Nah, kemudian setelah lahir baru dilakukan memperbaiki rekonstruksi untuk otaknya bergabung dengan dokter bedah saraf ya. Jadi kalau secara umum apakah bisa dilakukan? Kalau genetik jarang sekali bisa ya, jarang. Kita hanya memberikan diagnostik kemudian memberitahukan apa yang akan terjadi sama bayi tersebut. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih dokter. Nah, jadi demikian Stella Family pentingnya untuk melakukan USG feto maternal. Oke, berikutnya dok, ada pertanyaan dari Ibu Asra. Wah, terima kasih ya untuk Stella Family yang masih stay dalam acara kita. Kami mengapresiasi sekali untuk partisipasi dari Stella Family. Dok, pertanyaan dari Ibu Asra. Sore dokter, kalau sudah pernah USG feto maternal di trimester kedua dan ternyata sejauh pemeriksaan dinyatakan baik-baik saja, apakah mungkin akan timbul kelainan secara tiba-tiba di trimester ketiga dokter?
Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih. Saya punya satu kasus, itu adalah yang paling sering adalah namanya sudden death. Sudden death itu adalah hal yang unpredictable, ya. Unpredictable itu adalah begini. Ada satu kasus plasenta tali pusat itu terpelintir, bukan terlilit ya. Ya, terpelintir sehingga nutrisi antara ke plasenta ke bayi itu terganggu. Sehingga akibatnya menyebabkan janinnya tidak dapat oksigenasi dan nutrisi, akibatnya terjadinya kematian yang mendadak. Tetapi kalau dikatakan apakah ada mungkin kelainan yang mungkin kita tidak tampak, bisa aja terjadi, bisa saja, karena saya bilang tadi konfirmasi USG itu hanyalah sekitar 70-80%, dan kita berusaha memaksimal mungkin kalau bisa 95-99% kita kerjakan. Jadi itu yang harus dicamkan pada seorang ibu hamil, ya. Tapi minimal itu kita bisa mendiagnosa bahwasanya ada hal-hal yang lain yang dapat kita temukan. Contoh, pada pasien-pasien autis sulit kita mendiagnosa, ya. Autis itu tidak ada kelainan sama sekali, dia hanyalah psikisnya yang muncul, ya, neurologiknya, sensorinya yang ada. Secara penelitian orang autis itu sangat pintar, ya, dan secara organiknya tidak ada kelainan pada bayi tersebut, ya. Tetapi kalau Down syndrome, ya, trisomi 13, 18, 21 saat ini sudah sangat berkembang, Ibu. Walaupun kadang-kadang ada pasien dari saya kasih tahu gitu, langsung merajuk, nggak mau ketemu saya gitu loh kan. Habis itu setelah lahir kedua, dia datang lagi sama saya. Yo, kok datang Bu? Betul dok, kemarin tuh begini, Down syndrome nih. Ya, jadi sekarang mau ngapain? Nggak, saya mau periksa lagi dok. Nggak kecewa lagi ya? Nggak. Itulah hal-hal yang mungkin yang kita hadapin sering pada kehidupan kita ini, seorang dokter kandungan, khususnya yang sonografi, ya. Jadi itulah yang harus diterima. Contoh yang saya bilang, kalau ada kelainan saya sampaikan, ya. Kalau ditanya tadi, apakah bisa ditangani? Sebenarnya ini adalah proses. Kalau memang bisa ditangani nanti setelah lahir, kita sudah sampaikan ke dokter anak. Contoh, saya ada satu kasus lagi yang paling menarik. Itu adalah episiflura pada paru-paru bayi. Jadi, saya sudah buat surat rekomendasi. Saya bilang, saya tidak peduli ibu tuh mau melahirkan sama siapa. Saya buat rekomendasi. Ketika lahir, segera tangani paru-parunya. Dengan apa? Pemasangan drain segera. Saya bilang. Kenapa? Untuk membuat paru-parunya matang. Berkembang gitu loh. Kalau ada cairan di dalam ataupun udara di dalam paru-paru tersebut, agak sulit untuk menentukan membuat si anak akan bisa bernapas. Alhamdulillah pasiennya selamat walaupun tidak lahir sama saya. Tetapi datang ke saya untuk mengabarkan hal itu. Dan juga ada satu hal lagi adalah tumor, ya, salah satu tumor juga itu juga pernah saya jumpai, ya, sikam namanya. Itu pasiennya juga nggak terima. Dia terlahir akhirnya anaknya tidak terselamatkan walaupun saya sudah buat rekomendasi tentang penanganan saat melahirkan. Itu dia. Wah, menarik sekali ya dok penjelasannya dokter. Jadi dengan screening fetomaternal, akhirnya moms kita jadi tahu nih bayi baru lahir butuh ditangani segera. Lalu gimana nih dok? Kan dari USG bisa tahu nih anaknya kemungkinan ada kelainan. Gimana dengan pemikiran nggak usah USG lah, ntar aku jadi tahu anakku ada kelainan jadinya takut. Nah itu gimana dong? Jadi begini, baik. Kenapa ini ada? Karena kenapa ada USG yang lebih detail sekarang ini? Karena kita mau semua manusia yang lahir di Indonesia ini mempunyai kualitas hidup yang sangat baik, ya. Kalau dikatakan itu dok udahlah dok sampai lahir aja, ya. Kalau ada kelainan-kelainan yang kita ketahui, kita nggak bisa buat apa-apa. Setelah itu terlambat, lama-lama ya semuanya tidak bagus, ya. Jadi tugas daripada ultrasonografi ini adalah untuk memberikan pilihan ke pasien, memberikan edukasi pada pasien. Edukasinya adalah ini yang akan terjadi, ini yang akan terjadi, dan apa yang akan dilakukan, ya. Itu dia.
Wah, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Nah, bagaimana Stella Family? Ternyata penting sekali ya moms, terutama untuk moms yang sedang hamil dan berencana untuk memiliki anak lagi. Di RSIA Stella Maris Medan, Stella Family dapat melakukan USG feto maternal. Nah, untuk harganya berapa? Harganya sekitar 1 juta rupiah. Dan untuk 3 penanya hari ini akan mendapat potongan harga loh. Jadi silakan yang ingin bertanya. Dan sering nih untuk follow akunnya Stella Maris di Instagram kita, karena ada kuis Stella yang hadiahnya adalah voucher screening feto maternal dengan potongan harga 25%. Oke. Lumayan ya? Iya, lumayan ya? dok. Nah, oke. Dok, ada pertanyaan lagi nih dok. Iya. Nah, tapi ini tentang inseminasi, boleh ya dok? Ayo, itu bidangnya bos awak itu. Ya. Jadi Stella Family bisa menemukan jawaban kemana sih harusnya konsultasi. Ibu Juniesen, halo selamat sore Ibu Juni. Sore dokter, proses inseminasi itu kira-kira berapa persen ya dok tingkat keberhasilannya? Silakan dokter. Wah, itu saya tidak bisa menjawab ya. Tetapi itu silakan datang itu jago-jagonya di sini ya. Ada 3 orang tuh. Dr. Binarwan Halim itu boss the boss. Saya bilang itu guru saya, sahabat saya yang sangat saya hormati ya. Jadi saya banyak dapat ilmu. Dia membimbing saya, dia yang memarahi saya. Kalau ibu mau bertanya tentang inseminasi, bayi tabung segala macam, silakan datang sama beliau. Ya. Ada lagi itu junior saya, Dr. Hilma. Itu Dr. Ilma, Dr. Yuda. Oh, ada satu lagi Dr. Mulda. Jadi di sini lengkap Bu. Nah, tapi kalau mau jumpai bos segala bosnya, jumpai Dr. Binarwan Halim, SPOG konsultan. Wah, terima kasih dokter untuk informasinya. Kita berharap untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk Stella Family. Silakan ya untuk moms and dad, karena di Rumah Sakit Ibu Anak Stella Maris juga ada konsultannya, ada subspesialisnya untuk anak dan juga untuk bagian obstetri dan ginekologi. Dok, ada pertanyaan lagi nih dok. Wah, tentang pap smear. Selamat sore dokter, apakah pap smear wajib dilakukan setiap tahun? Terima kasih dokter. Oke, sebenarnya wajib ya. Wajib dilakukan pertama untuk screening namanya. Kalau di USG namanya screening anomali, ini screening untuk adanya kemungkinan kanker serviks. Jadi dengan pap smear kita bisa mendeteksi kemungkinan arahnya ke sana. Kalau memang dari pap smear itu baru ke kolposkopi. Nah, habis itu baru lakukan penanganan. Jadi kalau ini tidak dilakukan Ibu setiap tahun minimal ya, setiap tahun minimal. Bagi yang sudah melakukan hubungan suami istri, mohon maaf ya Bu, ibu-ibu, saya tidak menyatakan orang yang udah menikah, tidak, yang pernah berhubungan suami istri. Kenapa dilakukan demikian? Kenapa nggak yang suami istri saja? Karena angka kejadian kanker serviks itu sering terjadi pada orang-orang yang di luar sana. Jadi saya harapkan semua wanita yang sudah menikah maupun yang sudah pernah melakukan hubungan suami istri minimal melakukan pap smear 1 tahun sekali. Itu dia. Oke, terima kasih dokter sudah memberikan penjelasan tentang pap smear. Dok, mengenai USG feto maternal, apakah Down syndrome itu bisa dilihat dari screening feto maternal dan usia berapa minggu ya dok? Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya penentuan itu untuk kelainan kromosom adalah 11 ke 13 minggu. Nah, kita bisa mendiagnosa 70-80%. Baru ditambah dengan NIPT, non-invasive prenatal test, untuk mengkonfirmasi bahwasanya ini memang confirm kromosomal. Ya, kelainan kromosomal trisomi 13, 18 dan 21. Itu dia. Oke, baik. Terima kasih dokter. Sama-sama. Dok, ada respon nih dok dari Ibu Lestriana Siregar. Penjelasannya sangat memuaskan dokter. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Semua sama kok kita. Oke. Dok, ini mungkin agak berulang tapi nggak apa-apa ya dok. Oke, Ibu MLS 1291. Dokter, menyambung pertanyaan saya yang tadi, apabila sudah dilakukan USG feto maternal di trimester kedua, apakah harus dilakukan pemeriksaan NIPT lagi dok?
atau NIPT dulu lalu feto maternal. Terima kasih. Oke, dokter. terima kasih. Jadi sebenarnya NIPT itu bermanfaat pada saat trimester pertama ataupun kedua awal, yaitu 11-13 minggu. NIPT sebenarnya bisa mendegakkan diagnostik itu pada 10 minggu. Silakan pilih apakah menunggu 11-13 minggu USG dulu atau langsung melakukan NIPT. NIPT dilakukan paling cepat itu adalah pada usia kehamilan 10 minggu. Ya, silakan. Kalau untuk 22 minggu ke atas nggak usah lagi. Nggak ada gunanya lagi. Ya, dengan ultrasonografi juga bisa nampak sih sebenarnya pada 11-13 minggu. Kalau memang sudah pernah melakukan itu. Itu dia. Oke, baik dokter. Terima kasih. Sama. Nah, ada banyak sekali ya untuk Stella Family penjelasan dari Dokter Milvan Hadi. Terima kasih banyak loh dokter Sama-sama. untuk informasi yang dibagikan. Kita jadi semakin lebih bertambah ya moms untuk ilmunya ya. Nah, dan terutama adalah bahwa USG feto maternal itu penting sekali untuk janin. Nah, ada beberapa pertanyaan nih dari Stella Family yang tentang tumor atau tentang anak. Nah, silakan untuk Stella Family yang ingin konsultasi di Rumah Sakit Ibu Anak Stella Maris bisa berkonsultasi untuk dokter anak bagi yang memiliki penyakit terhadap anaknya atau memiliki masalah-masalah yang kok kayaknya anak saya berbeda ya gitu. Silakan konsultasi ke dokter anak di Stella Maris. Nanti akan diarahkan oleh dokter anak bila perlu konsultasi ke dokter yang subspesialisnya. Nah, demikian juga untuk objinnya. Nah, dokter, banyak sekali ya yang sudah dokter sampaikan kepada Stella Family. Nah, pesannya apa nih dok untuk moms yang ada di rumah tentang USG feto maternal ini dokter? Saya tidak feto maternal aja deh ya. Oh, iya, Saya secara silakan, USG dok. secara keseluruhan. Oke dokter. Baik. Pada prinsipnya paling penting ultrasonografi itu adalah 11-13 minggu, 18 ke 22 minggu. Ya, walaupun masing-masing orang seperti saya itu mau mengerjakan tuh 12-13 minggu dan 22-23 minggu. Sedangkan ada beberapa teman saya juga seperti Dr. Rudi, Dr. Mora juga berbeda-beda. Saya juga nggak tahu dia kemana itu. Masing-masing kita punya stylenya masing-masing. Nah, saya harap semuanya itu jangan lewatkan ini USG-nya. Kalau memang mau ke feto maternal untuk scanning untuk menggunakan alat yang lebih sophisticated, silakan daftar ke Stella Maris untuk dilakukan janji, melakukan janji dan juga screening. Jangan datang pas 30 minggu ibu. 30 pernah saya dapat pasien, saya nggak dikasih tahu nih usia kehamilannya berapa gitu kan. Jadi sebaiknya pada waktu-waktu yang tepat dan jangan takut untuk ultrasonografi ya. Kita semua SPOG punya kompetensi untuk melakukan ultrasonografi yang basic ya, yang dasar. Baru yang lebih sophisticated ya datanglah ke Stella Maris ya. Jadi untuk ibu-ibu sekalian jangan lupa ya 11-13 minggu, 18 ke 23 minggu. Itulah syarat yang paling tepat untuk melakukan ultrasonografi. Saya rasa demikian. Nah, terima kasih untuk Dr. Milvan Hadi, spesialis obstetri dan ginekologi yang sudah mengajak moms untuk peduli pada kehamilannya dan juga janinnya dengan melakukan USG. Tapi dok, apakah harus langsung USG yang feto maternal atau boleh nggak USG biasa dulu dok? Silakan aja. Pada prinsipnya kan tadi saya bilang, ya saya harapkan para SPOG kita sudah qualified untuk menegakkan diagnostik untuk trimester pertama akhir dan trimester 2 pertengahan ya. Jadi di situ tugasnya adalah untuk screening pertama sebenarnya. Sebenarnya sih screening pertama itu adalah pada saat kita kontrol ke dokter kandungan, kemudian dia curiga, jangan takut. Untuk teman-teman sejawat sekalian pun juga jangan takut ya. Di sini kita tidak mengambil pasien ya. Kita datang pasiennya kemarin untuk screening, kami balikkan. Walaupun dokternya nggak tahu, kami balikkan ke dokternya. Kenapa? Kita menjaga etika kita sebagai teman sejawat. Jadi ibu juga silakan datang. Kalau misalnya saya mau screening lah, silakan datang.
kasih tahu dokternya siapa, kami kembalikan sama dia semua penjelasan tentang ultrasonografi tersebut. Jadi sini tugas kita adalah meningkatkan kualitas pemeriksaan USG dengan USG fetomaternal itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Nah, Stella Family, terima kasih ya sudah bergabung bersama dengan Dr. Milvan Hadi, spesialis obstetri dan ginekologi. Kita banyak belajar, kita juga mendapatkan pesan dari Dr. Milvan, terutama untuk moms yang sedang hamil atau berencana memiliki anak. Nah, Stella Family, waktu kita kan terbatas nih di sore ini. Bagi moms and dad yang ingin berkonsultasi, silakan langsung datang ke rumah sakit tercinta, Rumah Sakit Ibu Anak Stella Maris Medan. Silakan ya untuk Stella Family. Nah, untuk Dr. Milvan Hadi, spesialis obstetri dan ginekologi, praktek di RSIA Stella Maris, dan Dr. Milvan ini adalah tim fetomaternal ya dok ya. Nah, jadi bisa lebih puas nih konsultasi langsung tentang kehamilan dari moms kepada Dr. Milvan Hadi. Dan untuk prakteknya by appointment, jadi silakan ya hubungi di 0811 6252 468. Sudah saya ketik ya moms di kolom komentar. Oke. Nah, seperti janji kita nih, jadi dok, kita akan membacakan untuk 3 pemenang untuk 3 pertanyaan menarik. Yang pertama adalah Ibu Azra SHR. Selamat Ibu. Ibu MLS 1291 dan Ibu Novia Arinawati. Nah, untuk ketiga pemenang silakan datang langsung ke Rumah Sakit Ibu Anak Stella Maris, langsung mengambil voucher untuk screening fetomaternal yang diskon nih. Jadi silakan ya untuk ketiga pemenang. Dan untuk Stella Family yang lain, jangan mau ketinggalan, tetap follow nih untuk akun Instagram kita RSIA Stella Maris Medan. Sering-sering ya ikutin kuisnya Stella, dijawab pertanyaannya, karena hadiahnya juga voucher untuk screening fetomaternal dengan diskon 25% loh dok. Nah oke, silakan ya Stella Family, ikutin terus Facebook kita, website, YouTube, dan juga TikTok ya RSIA Stella Maris Medan. Nah, akhir kata, saya Dr. Aprilia, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih ya Stella Family, terima kasih Dr. Milvan Hadi. Sama-sama. Terima kasih sudah bersama-sama dengan Stella Family dalam acara Dr. Stella. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Selamat sore Stella Family. Salam Dr. Stella. Salam Dr. Stella.